Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Di belakang saya kali ini bukanlah kandang ayam, melainkan kolam ikan. Jadi sambil menunggu video ternak ayamnya dimulai lagi, maka pada video kali ini saya akan coba share pengalaman saya menginstalasi kolam bioflok. Dan semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Yang jelas ini bukanlah kolam ikan milik saya, melainkan milik Wijayanti Farm. Ukuran kolamnya yang bulat sekitar 4,5 meter diameternya, yang pemiliknya minta tolong kepada saya untuk dibuatkan kolam ikan sistem bioflok. Inilah gambaran budidaya ikan sistem bioflok secara umum. Kita tentu saja sering mendengar istilah-istilah bioflok. Bioflok adalah perpaduan antara bio atau kehidupan dan vlog, yaitu gumpalan-gumpalan. Gumpalan atau vlog inilah yang akan dijadikan makanan tambahan bagi ikan, sehingga tentu saja akan membantu menambah berat badan ikan yang akhirnya berpengaruh ke FCR, lebih menghemat pakan. Karena vlog itu sendiri terdiri dari berbagai organisme seperti bakteri, algae, plankton, jamur, cacing, protozoa, dan lain-lainnya. Bagaimana gumpalan atau vlog ini bisa terbentuk? Tentu saja karena adanya bakteri pembentuk vlog yang sudah kita masukkan ke dalam kolam. Bakteri-bakteri tersebut bersama mikroorganisme yang lainnya juga akan memakan kotoran ikan ataupun zat-zat berbahaya lainnya menjadi protein yang nantinya dapat dimakan oleh ikan. Dengan rekayasa lingkungan kolam tersebut, artinya limbah-limbah pakan yang kita berikan pada ikan otomatis akan didaur ulang oleh bakteri-bakteri dan mikroorganisme yang ada menjadi pakan berprotein tinggi. Tentu saja rekayasa lingkungan kolam sistem bioflok ini otomatis akan memperbaiki dan menjaga kualitas air kolam, mampu meningkatkan produktivitas hasil perikanan yang lebih tinggi, bisa lebih mengirit pakan, bisa lebih mengirit lahan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Nah, bakteri-bakteri dan mikroorganisme-organisme lainnya ini bisa tumbuh dengan baik dan kehidupannya tetap berlangsung apabila ada sumber oksigen yang cukup dan sumber karbon yang cukup. Bicara tentang budidaya ikan sistem bioflok, maka rumusnya ada 3 hal. Pertama, adanya bakteri. Di sini dibutuhkan jenis Bacillus sp. Bisa juga Anda tambahkan varian-varian bakteri-bakteri pengurai lainnya. Yang kedua, adanya karbon atau gula. Bisa dari tetes tebu, gula pasir, tepung, ataupun bahan pakan itu sendiri. Pastinya akan mengandung karbon. Yang ketiga, yang paling penting adanya suplai oksigen yang melimpah. Karena butuh pasokan oksigen yang melimpah, maka dibutuhkan bantuan mesin. Untuk itu di video sebelumnya saya katakan kalau sistem bioflok ini adalah sistem yang cukup mahal. Apa yang membuatnya mahal? Tentu saja instalasinya. Nanti kita buatkan khusus videonya. Jadi untuk menghasilkan oksigen yang melimpah, maka butuh mesin untuk menghasilkan udara. Mesin ini sama sekali tidak menghasilkan oksigen, tapi hanya menghasilkan udara. Kemudian udara yang kita masukkan ke dalam air kolam akan menciptakan gelembung. Nah, gelembung inilah yang akan memecah oksigen terlalu di dalam air, sehingga kadar oksigen di dalam kolam meningkat. Biasanya untuk peternak sistem bioflok yang besar menggunakan mesin root blower yang harganya lumayan. Sementara di sini kami menggunakan mesin ring blower CRE Leg seri HB529 2,2 kW 3 pas. In outnya menggunakan pipa ukuran 2 inch. Di sini untuk pipa hisapnya kami tambahkan filter udara seperti ini. Serinya ada di sini. Di sini memang kita pasang 2 mesin, tapi dua-duanya tidak jalan, hanya salah satu. Mesin satunya untuk bergantian. Jadi ada stop kran ukuran 2 in untuk pengaturannya. Kemudian pipa 2 in ini kita lewatkan atas, kemudian kita sambung lagi ke pipa selanjutnya. Dari pipa udara 2 in ini kita pecah ke ukuran 1 in, lalu dari pipa 1 in kita pecah lagi ke pipa setengah in. Untuk itu kita juga pasang keran-keran kecil untuk pipa atau selang ukuran setengah yang tersambung dengan diffuser ataupun selang uniring. Kemudian operasinya untuk start stopnya menggunakan inverter. Sebelum ke inverter kami gunakan stabilizer agar tegangan listrik stabil, sehingga hal ini tidak akan merusak mesin ataupun merusak inverternya. Karena ring blowernya 2, maka inverternya juga 2 buah. Yang satu kita gunakan merek Mitsubishi, kemudian yang satunya kita menggunakan merek Feichi. Ini sumber listriknya mengambil dari stabilizer. Kalau ini adalah sirene, sehingga ketika listrik mati maka alarm akan berbunyi. Karena kalau Anda main di sistem bioflok,
maka listrik adalah utama. Untuk itu kami juga menyediakan genset sebagai antisipasinya ketika terjadi mati listrik dari PLN. Ini colokan outputnya dari genset dan nanti tinggal kita pasangkan ke colokannya pasangannya yang untuk genset. Dan ini contoh ketika kita menggunakan genset, dari genset tetap ke stabilizer, kemudian ke inverter, kemudian baru mesin menyala kembali lagi ke kolam. Jadi suplai oksigen tetap, karena mesin udara ini adalah jantungnya ikan, sehingga ketika mesin mati ya ikan otomatis sistem bobot ini ikan Anda bisa mati dan mengalami kerugian. Semuanya memang belum tersistem, masih bersifat sementara karena Anda lihat sendiri pembangunannya di sini masih juga belum selesai. Nantinya inverter, mesin genset dan mesin udaranya akan dijadikan satu tempat sehingga memudahkan operasionalnya. Untuk ukuran aerasi 1 kubik air kita pasang 1 titik aerasi. Kami menggunakan perpaduan antara diffuser dan juga selang Uniring. Jadi 50-50, 50% 50%. Jadi misalkan seperti ini, kolam diameter 4,5, kalau ketinggian air 1 meter totalnya 16 kubik, maka butuh 16 titik aerasi. Sehingga yang kita pasang 8 diffuser, 8 lagi selang Uniring. Untuk diffusernya kami menggunakan pemberat dari botol mineral yang diisi pasir agar lebih praktis seperti ini. Kita pasang 2 atau 3 botol setiap diffusernya. Selang-selangnya juga kita tambahkan pemberat seperti ini. Ini memang instalasinya masih belum selesai dan belum sempurna. Anda lihat sendiri di sini juga masih dilakukan pengeboran air. Ini tim pengeboran airnya. Tempat ini dulunya adalah sawah yang diuruk. Pengeboran air butuh 5 batang paralon ukuran 3 in. Setelah pengeboran selesai, biasanya dilakukan proses penjernihan air. Yang tadinya air ini masih butek, masih kotor, bercampur lumpur dan tanah. Lama-kelamaan air menjadi semakin bersih hingga menjadi semakin jernih. Artinya air sudah siap dipergunakan untuk sewaktu-waktu diperlukan pengisian air ke kolam-kolam. Jadi masing-masing kolam kita pasangkan kran sehingga memudahkan kita ketika ingin mengisi air ataupun menambah air ataupun ketika terjadi pengurasan dan pembersihan. Kita menggunakan pipa 1 in dan stop krannya 1 in. Setiap kolam kita buatkan pipa level air seperti ini sehingga kalau hujan kolam tidak sampai penuh atau luber. Air lebihan akan terbuang melalui pipa ini. Dan untuk pengorasan kolam kita sediakan juga stop kran pembuangannya. Demikian video chickenku kali ini, share tentang dunia perikanan sebagai selingan sambil menunggu video seputar dunia perayaman biar bervariasi. Kita jumpa lagi di next video. Salam sehat, salam sukses, dan salam satu hobi buat kita semua. Terima kasih telah setia mengikuti video-video dari chickenku selama ini. Jangan lupa bahagia, semoga lancar jaya. Amin. Terima kasih. Kilo sama kayak